Nah, ini tentang Islam dan kesehatan. Jadi tema tentang Islam dan kesehatan ini sebetulnya ini sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim dan muslimah ya, karena di dalam Islam memang an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, dan banyak sekali hadis-hadis maupun dalil-dalil yang menyatakan untuk memelihara kebersihan, karena kalau kita bersih maka kita akan sehat ya. Dan ketika kita beribadah juga kan salah satu hal yang menjadi syarat sahnya ibadah wajib kita seperti sholat adalah melakukan toharoh. Toharoh untuk sholat misalnya ya untuk melakukan wudhu gitu ya. Terus kalau kita sedang sedang ada hadas besar, misalnya kalau laki-laki itu mimpi basah, terus kalau perempuan misalnya haid, dan kalau orang yang berumah tangga misalnya dia melakukan hubungan suami istri, maka dia harus melakukan mandi wajib, dan itu juga bagian dari toharoh, salah satu kesehatan, aspek kebersihan gitu kan. Nah, di dalam Islam ini kebersihan itu tidak hanya lahiriah saja, tetapi juga kebersihan lahir dan batin ya. Jadi kalau orang yang beriman, orang yang memeluk agama Islam secara kafah, maka dia harus meletakkan kesehatan itu sebagai hal yang utama gitu. Nah, ini misalnya setiap hari kita melakukan wudhu, mandi, itu juga bagian dari memelihara kebersihan. Karena kalau kita mandi, maka kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita, baik itu karena keringat atau misalnya kita habis dari beraktivitas, itu kan debu-debu menempel gitu ya, bakteri, virus, dan lain sebagainya dari luar. Nah, ketika kita mandi, maka itu akan bersih, dan insya Allah kita menjadi lebih sehat ya kalau kita selalu memelihara kebersihan. Kalau kita bersih, kalau kita sehat, maka ibadah kita juga akan khusyuk gitu. Bayangkan kalau misalnya kalian seharian nggak mandi, terus melakukan sholat Jumat laki-laki di masjid, itu kan pasti gerah sekali ya, dan itu juga mengganggu orang di sekitar kita dengan kalau orang bersih, kalau orang mandi kan wangi gitu, tapi sebaliknya kan kalau dia tidak bersih, tidak mandi, pasti mengganggu orang di sekitarnya juga gitu. Nah, anjuran untuk menjaga kesehatan itu ada banyak hal ya, misalnya dengan pencegahan, ada juga dengan pengobatan, gitu kan. Nah, di dalam hadis Nabi, ini Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, banyak manusia merugi karena dua nikmat, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kita harus senantiasa untuk menjaga kesehatan kita dan memanfaatkan waktu luang kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sehat, apapun yang kita inginkan pasti bisa kita laksanakan. Apapun cita-cita kita pasti bisa kita raih, bisa kita realisasikan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian kepengen makan enak, sudah terbayang nih lezatnya sate Padang misalnya, atau terbayang misalnya enaknya sop iga saat Lebaran kemarin, sedapnya soto atau opor ayam waktu Lebaran dengan ketupat. Tapi kalau sakit, tentu saja itu tidak seenak apapun makanan itu. Kalau sakit kan nggak enak ya, nggak bisa ketelan gitu. Nah, jadi mari kita jaga kesehatan kita. Kemudian waktu luang. Ketika kita punya waktu luang, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan berleha-leha, jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan menunda-nunda melakukan tugas gitu ya. Misalnya mahasiswa nih, kuliah, ada beberapa mata kuliah, ada beberapa tugas dari dosen, terus ditunda-tunda, nanti aja. Nggak taunya pas di ujung semua sudah menumpuk, sementara waktu deadline pengumpulan sudah terdesak, akhirnya tidak maksimal dalam mengerjakan tugas, dan akhirnya juga nilainya juga jadi tidak maksimal karena tugasnya juga tidak dikerjakan dengan serius. Mohon maaf sebentar, ini baterai saya lowbat ya, saya cari charger dulu. Mudah-mudahan nggak mati ini ya, sebentar.
Oke, sambil ini. Nanti kalau misalnya lowbat mati, kita join lagi ya. Ini masih nyari kabel. Oke. Ya, tadi saya lupa nyolokin. Kita lanjutkan. Nah, dalam menjaga kebersihan itu bisa menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, jadi kalau kita dalam ibadah misalnya ya, ketika kita mau melaksanakan sholat, maka kita harus berwudu. Terutama kalau yang laki-laki mau sholat Jumat, itu juga kan harus disunahkan kan mandi dulu ya. Lalu itu bagian dari kebersihan untuk melaksanakan ibadah. Kemudian dalam lingkungan kita juga harus menjaga kebersihan, tidak membuang sampah. Kemudian kalau ada sampah itu dibagi dua ya. Misalnya tempat sampahnya yang bisa untuk barang-barang yang bisa didaur ulang, ada juga sampah-sampah yang bisa diolah kembali untuk menjadi pupuk gitu. Itu bisa dilakukan sebagai tindakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya ada beberapa dokter ya yang terkenal di dalam Islam, ilmuwan-ilmuwan Muslim pertama itu kalau menurut sejarah itu adalah dalam agama Islam. Misalnya ada Ali At-Tabari, ada Ar-Razi, kemudian ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, kemudian bahkan ada juga dokter perempuan ya, namanya Ukhtu Al-Hufaid bin Zuhur, kemudian anaknya juga adalah seorang dokter di Istana Khalifah Al-Mansur. Kemudian ada juga Dr. Zainab, dia adalah seorang penyakit ahli mata dan ilmu bedah. Kemudian ada Syahadatu Dinuria binti Duhain, dan tokoh dokter lainnya misalnya ada Abul Qasim Az-Zahrawi yang seorang dokter gigi dan ahli bedah ya, banyak karyanya, dan dokter-dokter terkenal lainnya. Bahkan dokter-dokter masa kini juga kita lihat banyak yang dari kalangan Muslim ya. Nah, kemudian kalau di slide saya ini Islam itu mengatakan sehat kalau memenuhi 3 unsur. Ada kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan sosial. Kalau Prof. Dede tadi menambahkan ada 4 ya, ada 4 unsur kesehatan. Nah, ini kalau kesehatan jasmani ini tentu saja merupakan salah satu bentuk keseimbangan manusia dengan alam. Kalau rohani ini hubungannya antara kita sebagai hamba dengan pencipta kita ya. Kemudian kalau kesehatan sosial ya bagaimana kita ini kan makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus bermasyarakat, kita ini saling membutuhkan satu sama lain sehingga kita harus menjaga keharmonisan ya dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, kemudian kalau 3 unsur ini terpenuhi, maka fisik, mental, spiritual yang produktif ini akan lebih sempurna lagi. Ini tadi kesehatan jasmani ya, jadi tadi sudah cukup dijelaskan oleh Prof. Dede dan pemakalah, jadi tidak usah saya jelaskan lagi. Ini beberapa dalilnya, diantaranya surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi ketika kita dihadapkan pada segala masalah, segala hal dalam kehidupan ini, maka untuk menjaga kesehatan rohani kita, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, nah ini kesehatan sosial ya, ini juga ada dalilnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi ini salah satu dalil tentang kesehatan sosial. Kemudian tentang kesehatan sosial ini juga sebagian sudah dijelaskan ya oleh Prof. Dede pada perkuliahan sebelumnya tentang Islam dan psikologi. Jadi ketika seorang manusia yang merupakan salah satu makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, kemudian dia ada di lingkungannya, tetapi dia tidak diakui, tidak ada bentuk penghargaan, terkucil dan lain sebagainya, maka dia akan mempengaruhi psikologinya. Jadi perlu juga gitu ya pengakuan sosial itu, kita perlu bersosialisasi, kita perlu bermasyarakat gitu ya, jangan terlalu individualis, jangan egois gitu ya, karena kita pasti membutuhkan ya dalam memenuhi kehidupan kita, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari itu kita membutuhkan satu sama lain. Kemudian ini menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan, tadi sudah saya jelaskan. Jadi di dalam Islam kita diajarkan untuk bertoharoh ya. Toharoh misalnya mandi, ya membersihkan tubuh dari najis dan hadas. Kemudian memotong kuku, sepintas memang sepele ya, tetapi kalau kukunya tidak dipotong akan menjadi sumber kuman, sumber penyakit. Nah, ini kalau sekarang kita lihat di masa pandemi COVID ini, kita harus mencuci tangan katanya kan. Nah, sesungguhnya Islam sudah jauh hari itu mengajarkan untuk mencuci tangan. Ini Rasulullah bersabda, cucilah kedua tanganmu sebelum dan sesudah makan. Cucilah kedua tanganmu setelah bangun tidur, karena itu tadi kalau sebelum makan kita kan nggak tahu nih, misalnya kita lagi dari luar kita megang ya segala macam benda, gagang pintu, terus misalnya kalau kalian naik busway atau naik kendaraan umum itu megang pegangan itu kan kita nggak tahu, sepintas bersih tapi mungkin sebelum kita ada tangan yang dia habis buang sesuatu terus megang di situ, akhirnya kumannya nempel di pegangan itu, kita pegang. Jadi ketika kita mau makan, cuci tangan dulu sehingga kuman-kumannya juga tidak ikut termakan oleh kita. Kemudian cuci tanganmu setelah bangun tidur. Karena orang tidur kan tidak sadar, kita ngapain nih, tangannya kemana-mana kita nggak tahu. Jadi harus cuci tangan gitu ya. Kemudian soal makanan dan minuman. Jadi Islam itu sebetulnya sudah mengajarkan tentang kesehatan jauh sebelum anjuran pemerintah Indonesia ya, terutama Kementerian Kesehatan untuk adaptasi kebiasaan baru setelah pandemi COVID ini, kita sudah jauh-jauh hari. Nah, Rasulullah bersabda, tutuplah bejana air dan tempat minummu gitu ya. Jadi kalau tidak tertutup, mungkin nanti ada debu kah, atau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan yang masuk ke dalam makanan kita sehingga terkontaminasi itu makanan kita dan menyebabkan kita sakit perut dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan. Kita, apalagi kemarin kita habis Idul Fitri ya, biasanya keluarga-keluarga di Indonesia ini kalau mau Idul Fitri ini bersih-bersih rumahnya ya lebih bersih lagi dibanding hari biasa yang tadinya cuma ngebersihinnya hanya ngepel nyapu gitu ya. Nah sekarang setelah mau Idul Fitri biasanya lebih bersih lagi, semua dielap, semua bahkan ada yang ngecat gitu ya biar rumahnya terlihat lebih indah, lebih bersih gitu kan. Kemudian perlindungan sumber air. Nah, Rasulullah melarang umatnya membuang kotoran di tempat sembarangan. Misalnya di sumur, di sungai, di pantai gitu ya. Nah, ini kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai infeksi saluran pencernaan. Contoh juga misalnya kalau kalian bangun rumah. Kalau bangun rumah itu harus ada jaraknya. Misalnya untuk membangun septic tank ya, tempat pembuangan itu jangan dekat dengan sumber air minum, karena nanti takutnya rembesan dari kotoran-kotoran manusia itu ngerembes ke sumber air minum kita gitu, itu tidak boleh. Terus misalnya kalian nih yang lagi dalam perjalanan yang macet berjam-jam gitu kan,
kalau cuma di beda satu provinsi mungkin dekat aja ya, setengah hari, 1 hari nyampe. Tapi bayangkan teman-teman yang lewat darat dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera misalnya, bisa 2-3 hari di perjalanan, naik mobil, itu melewati hutan, dan kalau mau ke toilet umum belum tentu ketemu di perjalanan, sementara sudah tidak tertahankan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau mau buang air gitu ya, jangan sampai buang kotorannya itu di, misalnya ada kebun orang gitu ya, di sumber apa istilahnya, misalnya pohon yang menghasilkan gitu ya, nggak boleh di situ juga gitu, dan nggak boleh di tengah jalan. Misalnya ada jalan setapak tempat orang lewat terus kalian buang kotoran di situ, nggak boleh juga. Jadi Islam itu sebetulnya sudah mengatur panduan menjaga kebersihan. Nah, tadi ada pertanyaan tentang pandemi COVID. Saya ingin menyinggung juga karena kita sudah 2 tahun ya merayakan ulang tahunnya COVID. Mudah-mudahan kita tidak merayakan yang ketiga. Semoga ini yang terakhir lah ya. Jangan sampai Lebaran ke depan ini masih ada COVID. Nggak boleh. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini. Ini data yang saya download hari ini ya. Tapi kalau di berita hari ini dia juga aksesnya ini data kemarin. Karena kalau data hari ini kan masih sampai sore gitu ya. Jadi ntar sore baru direkap. Jadi ini update terakhir tanggal 8 Mei. Ini yang terkonfirmasi positif COVID sudah 6.048.000, yang sembuhnya ini 5.800.000. Jadi cukup banyak ya yang sembuh ya. Artinya sekarang ini kita meskipun banyak yang positif, tetapi juga banyak yang sembuh gitu. Ini menjadi satu hal yang menggembirakan buat kita dibanding pada tahun 2020-an waktu awal pandemi itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena itu virus baru, penyakit baru, nggak tahu bagaimana obatnya, semua obat coba-coba gitu kan. Tetapi sekarang sudah ada vaksin. Vaksin itu merupakan salah satu ikhtiar kita untuk sehat gitu ya. Banyak pro kontra tentang vaksin. Bahkan yang terbaru sekarang ini ada namanya hepatitis akut ya pada anak-anak, itu dikatakan akibat dari vaksin. Tetapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya menyikapinya, saya percaya kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah menjelaskan itu bukan akibat dari vaksinasi gitu ya. Jadi ya kita lihat sajalah bagaimana kinerja pemerintah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya bisa maksimal ya untuk mengatasi pandemi COVID ini. Nah, setelah 2 tahun lebih ya dalam pandemi, kita akhirnya punya standar baru ya, standar baru dalam melaksanakan semua hal dalam kehidupan kita. Kita jadi lebih bersih ya kan, kita jadi lebih rajin gitu kan. Dengan menggunakan masker ini ternyata cukup efektif menangkal virus COVID-19 gitu ya, terutama kalau kalian sedang beraktivitas di luar ruangan, bertemu dengan banyak orang ya menggunakan masker. Kalau saya, karena saya sedang di rumah dan saya sendirian, jadi saya tidak pakai masker. Kemudian kita juga jadi lebih aware lagi ya, cuci tangan gitu kan. Kalau dulu misalnya walaupun kita tahu sebelum makan harus cuci tangan, kalau lagi di kampus atau lagi di jalan, beli jajanan, beli gorengan, langsung aja makan gitu kan. Kita nggak cuci tangan lagi. Nah sekarang tidak hanya untuk makan, kita jadi lebih sering mencuci tangan, lebih bersih lah. Kemudian kita juga jadi lebih ini ya, menjaga jarak. Kemudian kita lebih mengelola kesehatan lagi ya, istirahat cukup, melakukan olahraga, kemudian kita makan makanan yang bersih dengan gizi seimbang gitu kan. Kemudian di lingkungan juga banyak yang lebih aware gitu ya, misalnya dikoordinir oleh RT RW atau di kelurahan, jadi melakukan disinfeksi lingkungan gitu kan, penyemprotan. Kemudian kita jadi lebih sayang kepada kakek nenek kita. Bagaimana bentuk sayang kita? Misalnya kalau kita dari luar rumah, dari kampus, dari manapun, dari pasar sampai ke rumah, jangan langsung berinteraksi dengan keluarga, tapi mandi dulu. Semua pakaian yang habis dari luar kita taruh di tempat cucian. Nah, udah bersih, udah mandi, baru ketemu dengan kakek nenek atau orang tua kita. Kemudian
Nah, ini menjaga diri dan keluarga dari COVID ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, kalau dulu sebelum adanya pandemi biasa aja tuh batuk pilek ya kan. Tapi sekarang kalau kalian udah mulai kelihatan pilek, terus kalian naik fasilitas umum, kendaraan umum, entah itu di pesawat, entah itu di kereta atau di busway gitu ya, udah batuk gitu ya, langsung semua orang langsung ngeliat gitu kayak tertuduh gitu. Saya pernah waktu mau Lebaran, ceritanya saya lagi ke mall mau beli baju Lebaran buat anak, lagi pilih-pilih. Terus memang hari itu saya kurang istirahat ya karena ya banyak deadline yang harus dikerjakan. Terus jadi saya batuk-batuk tuh. Terus pas saya batuk-batuk, langsung yang tadinya ada SPG itu tiba-tiba menghilang semuanya. Jadi orang sekarang takut dengan orang batuk ya. Makanya itu kalau batuk harus kita tutup dengan sapu tangan kah, atau kalau tidak punya sapu tangan ya itu dengan punggung tangan gitu kan. Terus harus sering cuci tangan ya. Buang tisu nggak boleh sembarangan, apalagi bekas masker nggak boleh buang sembarangan. Jadi bekas masker itu bagusnya sih disobek ya, disobek bekas masker kita itu sehingga tidak disalahgunakan, karena ya banyak juga sih di tengah pandemi ini ada orang-orang yang memanfaatkan momen ini dengan niat tidak baik. Saya pernah melihat di berita ya, jadi ada oknum mencuci masker itu yang bekas pakai orang-orang, dicuci, kemudian dikeringkan dan di packing ulang gitu. Nah, makanya untuk menghindari itu sebaiknya masker-masker yang bekas kita pakai itu disobek lah gitu. Jadi paling tidak ada orang yang memanfaatkan itu untuk hal yang tidak baik. Nah, ini adaptasi kebiasaan baru sudah saya sebutkan tadi ya. Tambahannya ini menggunakan uang elektronik. Terus udah gitu kayak sekarang kan sudah ada aplikasi, mohon maaf nyebut merek ya, misalnya GoFood, GoSend gitu kan. Nah, itu juga saya banyak terbantu tuh. Kalau misalnya lagi banyak jam ngajar, terus udah gitu anak-anak saya di rumah udah kelaparan, saya tinggal ini klik-klik aja gitu kan. Tidak usah berinteraksi langsung, bayarnya pakai GoPay. Ini contoh merek aja ya, tapi yang lain kan banyak sekali gitu. Terus ya banyak aplikasi-aplikasi online yang akhirnya justru hidup ya di masa pandemi ini. Jadi ada plus, ada minus ya. Plusnya banyak penjual online yang lebih hidup gitu kan. Terus yang tadinya misalnya yang ojek online yang tadinya orderan hanya biasa-biasa saja, dengan adanya pandemi ini justru dia lebih banyak dapat dari GoFood dan GoSend seperti itu gitu ya, karena orang selama pandemi itu lebih memilih di rumah, jadi semua serba online. Kerja online, belajar online, belanja online, semua serba online. Tapi makan aja nggak bisa online, jadi harus makan langsung. Kemudian, nah ini yang terbaru juga ya, jadi saya dapat ini di Instagramnya pemerintah. Ini flyer ini dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi pemerintah banyak melakukan himbauan selama mudik. Jadi meskipun sekarang ini sudah arus balik, tetapi kan tetap aja harus menerapkan protokol kesehatan ya, disiplin memakai masker, menjaga jarak, terutama misalnya pas kalian di pemberhentian, apakah sedang di rumah makan ya, kalau buka masker ya pas makan aja, setelah itu tutup lagi, karena kita tidak tahu di sekeliling kita itu apakah sehat atau tidak gitu ya. Kita yang penting bertanggung jawab menjaga kesehatan kita. Kemudian perilaku hidup sehat. Nah, ini yang tadi habis mudik, yang sedang arus balik, sampai rumah nanti segera mandi gitu ya. Jadi yang menempel di kita kan nggak kelihatan nih apa yang menempel di pakaian kita gitu ya. Langsung mandi, dibersihkan, dicuci pakaiannya, kemudian minum vitamin, makan enak gitu kan, istirahat cukup. Nah, kita lihat sehari 2 hari setelah itu, ya mudah-mudahan sih tidak bergejala gitu ya. Tapi kalau misalnya ngerasa apa ya, istilahnya itu gerges-gerges, badan nggak enak, terus kayak mau flu atau apa, nggak ada salahnya kita testing ya. Jadi jangan takut untuk tes gitu ya, karena ini untuk mencegah. Mudah-mudahan tidak sakit gitu ya, tetapi kan kita satu keluarga banyak ya.
mungkin teman-teman ini masih muda, daya tahan tubuhnya lebih kuat, tidak bergejala gitu ya. Tapi kan kita punya orang tua, punya kakek nenek gitu ya, jadi kita menjaga. Jadi kalau ada gejala-gejala sedikit nggak apa-apa, testing aja. Saya sebelum pas puasa itu saya mudik ke rumah keluarga saya di Lampung. Tapi karena saya merasa waktu itu kebetulan saya lagi merasa kurang fit gitu ya, tetapi orang tua kepengen buka puasa pertama dengan kumpul gitu ya. Nah, saya harus saya tes dulu. Ketika hasil tes saya negatif, baru saya merasa aman gitu ya, ketemu dengan keluarga di daerah. Jadi ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga besar kita. Nah, itu ya tambahan dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini tentang Islam dan kesehatan ini bisa lebih kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, jaga kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, jaga kesehatannya betul-betul. Seminggu ini memang arahannya sih masih online ya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa offline ya. Tetap ikuti perkembangan ya, karena kita masih melihat ya beberapa tahun yang lalu itu ya sempat terjadi ledakan jumlah kasus COVID ya, karena pernah dibuka juga gitu ya untuk arus tidak ada pelarangan gitu. Nah, mudah-mudahan sih kita lihat ya seminggu ini kalau sehat-sehat semua, terus pengumuman pemerintah kita boleh melakukan tatap muka ya kita tatap muka gitu. Karena sekarang ada edaran yang sudah saya share juga ke Prof. Dede itu dari Kementerian Agama seperti saya sampaikan tadi, masih WFH 50-50, jadi 50% itu bekerja dari rumah sambil menunggu. Ya saya sih berharap semuanya sehat-sehat ya. Karena kemarin ini kan arus mudiknya ini luar biasa, besar-besaran ya.